kami semua Komisi 13 merekomendasikan Bu RDP, Bu Rikeh dia Pitaloka ngisi kursi wamen. Udah paling top markotop lah. Hadirin yang hadir, izinkan kami menanggapi apa yang telah disampaikan dari paparan Saudara Menteri Imigrasi Pemasyarakatan terkait dua hal. Pertama adalah terkait keimigrasian. Catatan pentingnya adalah dengan temuan ketika kita riset kunjungan ke beberapa daerah termasuk dengan pimpinan, tentu saja kami mendengarai bahwa PNBP naik, tapi apakah kedaulatan negara ikut menguat? Karena ini pertanyaan mendasar yang menancap di pikiran saya dari Ketua Komisi 13. Persoalan imigrasi ini terkait dengan kedaulatan negara. Dari paparan yang disampaikan, kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 patut diapresiasi. PNBP mencapai 10,4 triliun atau 155 sampai 160% naik dari target. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Sepanjang tahun 2025, imigrasi juga melayani jutaan paspor, visa, izin tinggal, serta memeriksa lebih dari 53 juta perlintasan orang. Namun demikian, dari kasus terakhir yang kemarin cukup membuat kita shock secara nasional, bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh hanya diukur dari besarnya penerimaan negara atau banyaknya dokumen yang diterbitkan. Fungsi utama Direktorat Jenderal Imigrasi adalah menjaga kedaulatan negara, melindungi WNI, mengawasi WNA, serta mencegah TPPO, penyelundupan manusia, narkotika, dan kejahatan transnasional. Data yang disampaikan menunjukkan masih terdapat ribuan tindakan administratif keimigrasian, ratusan perkara pidana keimigrasian, serta ribuan korban TPPO yang dipulangkan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada pengawasan pasca penerbitan dokumen, bukan semata pelayanan administrasi. Persoalan mendasarnya berdasarkan kajian konstitusional yang kami lakukan cukup mendalam. Belum terintegrasinya data keimigrasian dalam satu data Indonesia dan satu sistem pemerintahan digital. Data imigrasi belum sepenuhnya terhubung secara real time dengan Kemendagri atau Adminduk, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan khususnya DJP dan Bea Cukai, ATR BPN, BKPM, PPATK, Polri, BIN, dan BSSN, serta pemerintah daerah hingga Kementerian Haji dan Umroh. Akibatnya negara belum memiliki satu ekosistem pengawasan yang mampu mendeteksi penyalahgunaan visa, ITAS, KITAS, perusahaan cangkang, investasi fiktif, TKA ilegal maupun penguatan aset oleh WNA secara dini. Karena itu izin kami merekomendasikan terkait keimigrasian. Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi wajib memperkuat fungsi pengawasan berbasis analisis risiko dan interoperabilitas atau bagi pakai data, bukan hanya meningkatkan volume pelayanan dan PNBP. Kedua, mendesak Inspektorat Jenderal melakukan audit forensik digital terhadap tata kelola visa, izin tinggal, sponsor, golden visa, dan sistem OSS yang berisiko tinggi, termasuk adanya indikasi vendor lock dalam pengadaan ekosistem digital di keimigrasian. Ketiga adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi segera membangun integrasi penuh dengan satu data Indonesia dan sistem pemerintahan digital, karenanya diperlukan komunikasi bersama kementerian lain. Keempat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mohon segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional terintegrasi sebagai dasar hukum integrasi data, koordinasi lintas kementerian lembaga, penguatan pengawasan WNA, pelindungan WNI, dan pencegahan korupsi, serta kejahatan lintas negara. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan imigrasi tidak boleh hanya diukur dari berapa triliun rupiah PNBP yang diperoleh, tetapi dari seberapa kuat negara mengetahui, mengawasi, dan mengendalikan siapa yang masuk, tinggal, bekerja, berusaha, dan keluar dari wilayah Indonesia demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terkait ke permasyarakatan. Reformasi pemasyarakatan mohon jangan berhenti pada digitalisasi administrasi. Dari paparan yang telah disampaikan, pemasyarakatan Indonesia menghadapi persoalan struktural yang tidak dapat terselesaikan hanya dengan membangun lapas baru atau membuat aplikasi digital. Per 14 Juli 2026 seperti disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan, jumlah penghuni mencapai 276.009 orang dengan kapasitas hanya 153.147 orang, artinya ada overcrowding sebesar 80,22%. Sementara 148.568 orang
atau ekivalen dengan 53,8% merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis pemasyarakatan bukan semata persoal hunian, melainkan lemahnya tata kelola sistem pemidanaan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Saya mengapresiasi pengembangan sistem database pemasyarakatan. Namun SDP, mohon maaf, ini saya menilai masih dominan sebagai sistem administrasi dan pertukaran data. Transformasi digital baru akan bermakna pimpinan dan juga dari Kementerian IMIPAS apabila SDP dikembangkan menjadi pemerintahan digital pemasyarakatan yang terintegrasi dalam satu data Indonesia sehingga mampu menjadi dasar pengambilan keputusan secara real time, mengurangi overcrowding, mempercepat hak warga binaan, mengintegrasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial, serta memperkuat pengawasan berbasis data. Izin kami merekomendasikan pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian IMIPAS segera dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang terintegrasi, Pak, jangan dipisah-pisah, Pak. Saya sudah pelajari ini RPP-nya izin pimpinan, itu belum terintegrasi dan masih di dalam perspektif Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, saya mendorong agar arsitektur reformasi yaitu PP tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan, PP tentang penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan kerjasama peran serta masyarakat, serta PP tentang hak dan kewajiban tahanan anak dan warga binaan. Ketiganya harus terintegrasi dalam implementasi KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kedua, mengembangkan SDP menjadi platform pemerintahan digital pemasyarakatan nasional yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Dukcapil, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan Satu Data Indonesia. Yang terakhir, menjadikan data digital sebagai dasar kebijakan nasional untuk mengurangi overcrowding, memperkuat layanan kesehatan, rehabilitasi narkotika, pembimbingan kemasyarakatan dan reintegrasi sosial melalui dashboard nasional yang dapat diawasi secara berkala oleh Komisi 13 DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, kursi wamen masih kosong ya? Masih ya? Kalau kami semua Komisi 13 merekomendasikan Bu RDP, Bu Rikeh Diah Pitaloka ngisi kursi wamen. Udah paling top markotop lah. Setuju nggak? Hah? Ya. Jadi nanti kami semua, kalau dulu Pak Mafirion pernah minta kami bertanda tangan untuk Yuldi menjadi dirjen. Nah, kami ini semua bersukarela menandatangani untuk Rikeh Diah Pitaloka jadi wamen. Ya, masalah mau nggak mau itu masalah yang lain. Tapi kami rekomendasikan dulu lah. Nah. Oke, terima kasih.